Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Kliwon Rahasia Mertua. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dita. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Waini kembali ke rumahnya. Malam sudah tiba. Ada janji yang harus ditepati. Waini kembali menggunakan jubah hitamnya dan pergi ke rumah lama mereka. Manusia baik hati itu akan tahu sedang berurusan dengan siapa sekarang. Seringai tajam melengkung di bibirnya. Celilis tengah menggunakan kain jarik, berjalan menuju sumur untuk mandi. Di tangannya memegang sebuah gayung berisi sabun dan peralatan mandi lainnya. Saat ia sedang menimba air, terdengar suara bising di arah semak. Lilis menghentikan aktivitasnya, mendengar sebentar suara itu. Awas saja kalau sampai ada yang ngintip, gumamnya geram. Yanti kembali melanjutkan aktivitasnya. 3 ember air sudah tertampung di dalam sebuah wadah besar. Siapa kamu? Begik Lilis kalap. Tangannya mengeluarkan darah. Lilis memegangi luka itu. Tubuhnya luruh. Cahaya yang minim membuat Lilis sulit melihat siapa yang kini berada di depannya. Tolong, jangan sakiti saya. Siapa kamu? Rintinya memilukan. Waini membuka jubah yang menutupi kepalanya. Hai Lilis, kau kenal siapa aku? Sapa Waini dengan seringai yang mengerikan. Lilis terkejut. Ia tak menyangka kalau ucapannya membawa petaka besar. Waini, mau apa kamu? Pergi, dasar iblis. Pekik Lilis kalap. Ia terus beringsut mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Shh, bukankah kau yang memanggilku? Ini maumu bukan? Waini menunjukkan bilah pisau yang dipegangnya, lalu menikam perut Lilis secara membabi buta. Lilis mengerang meregang nyawa. Darah segar berceceran mengalir dengan air. Waini tersenyum puas. Ia lalu membelah dada Lilis dan mengeluarkan jantungnya untuk ia bawa. Terima kasih Lilis. Karenamu aku tidak perlu repot-repot membunuh manusia tak berdosa. Waini pergi dengan jantung di tangannya. Gegas ia kembali ke rumahnya dan meletakkan barang bawaannya di dalam sebuah toples bening berisi air. Disimpannya toples itu di deretan tumbal yang lainnya. Sebentar lagi kamu akan bangun, Mas. Aku sudah merindukanmu. Semua akan selesai dan kita akan bersama lagi, ucap Waini di telinga Satria. Pria itu terbujur kaku dengan kulit yang memucat. Aku tidak perlu mempersembahkan jantung manusia yang sedara denganku. Aku akan mengakhiri semuanya dan hidup tenang bersama suamiku. Waini tersenyum, membayangkan kehidupannya yang akan kembali normal setelah semuanya selesai. Ia harus hidup untuk melindungi putrinya yang akan menjadi incaran manusia-manusia serakah. Satu langkah lagi dan suamiku akan kembali hidup. Waini meraih sebuah golok di atas meja dan berjalan mengambil korban terakhir. Rasanya ia sudah tak sabar ingin melakukannya. Pintu perlahan terbuka, menampakkan seorang yang amat ia benci. Karena manusia itu semuanya menjadi kacau. Dan ia menjadi seperti sekarang. Andai manusia itu tidak serakah, mungkin semua akan tetap baik-baik saja. Hai, sekarang giliranmu, sapa Waini sumringah. Tentu saja, karena ini adalah akhir dari semua ketidaknyamanannya yang ia jalani. Yanti nampak lesu. Beberapa hari ia tak makan. Belum lagi rasa sakit yang ia rasakan. Semuanya membuat ia amat tersiksa. Yanti tak mampu lagi untuk berontak. Tenaganya udah habis. Tuh. Kasihan sekali ibu mertuaku ini. Sepertinya sangat tersiksa bukan? Tanya Waini, namun Yanti hanya bisa pasrah. Maafkan aku, tapi hanya ibu yang bisa menyelamatkan anak ibu. Naluriku juga menolak, Bu. Karena bagaimanapun juga
kau adalah wanita yang mengandung Mas Satria. Weni terdiam. Yanti hanya mampu meneteskan air matanya. Tubuhnya bergetar hebat. Maafkan Ibu Weni. Biarlah ini menjadi penebus semua dosa Ibu pada kalian. Ibu minta maaf. Tutur Yanti lemah. Weni terdiam. Bulir bening membasahi pipinya. Ia terenyuh dengan kata maaf yang diucapkan ibu mertuanya. Selama ini, Weni hanya ingin mendengarkan kata itu keluar dari mulut ibu mertuanya dengan tulus. Dan kali ini semua itu terwujud. Pasti ada cara lain untuk menyembuhkan Mas Satria. Aku yakin setelah Mas Satria kembali sadar pun, ia tak akan memaafkan aku karena telah mengorbankan ibunya. Weni melepaskan ikatan pada ibu mertuanya. Pergilah. Tita Weni akhirnya. Mata Yanti berbinar, akhirnya ia bisa selamat. Mana putraku? Aku ingin bertemu dengan putraku. Cicit Yanti lemah. Ia rindu dengan putri kecilnya. Satria yang belakangan ini ia rindukan hatinya. Weni tersenyum lalu membawa Yanti ke tempat di mana Satria yang asli dibaringkan. Yanti merengkuh tubuh dingin Satria. Tangisnya pecah begitu saja. Bangun nak, ini ibu. Maafkan ibu nak. Ibu mohon bangunlah. Tangis Yanti terus membasahi dada Satria yang terbuka. Tiba-tiba tubuh Satria menghangat. Yanti menghadap menarik wajahnya dari tubuh Satria yang pucat. Nak, kamu mendengar ibu? Cicit Yanti merasa mendapatkan titik terang. Weni terperangah. Ternyata kekuatan batin seorang ibu dan anak lebih kuat, melebihi segalanya. Ibu, Weni di mana, Bu? Lirih terdengar suara Satria. Walau masih nampak parau dan terbata namun masih terdengar jelas, Weni langsung berhamburan memeluk Satria. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Budak Weni terguncang oleh tangisannya. Weni sayang, Mas di mana? Ada apa sebenarnya ini? Tanya Satria linglung. Weni menarik pelukannya. Ibu, tolong bawa Mas Satria pulang. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Pungkas Weni seraya menatap Yanti. Lalu pandangannya beralih pada Satria yang nampak bingung. Mas, pulanglah. Ibu akan membawamu pulang. Tunggu aku di rumah ya. Weni mengecup kening Satria. Kerinduannya teramat dalam. Loh, kenapa? Kamu mau kemana? Mas kangen banget sama kamu. Mana anak kita? Kamu sudah melahirkan? Rentetan pertanyaan itu terucap dari bibir Satria. Weni hanya tersenyum. Maafkan aku, Mas. Pulanglah dulu. Akan aku jawab semuanya pertanyaan itu nanti. Setelah berucap demikian, Weni langsung pergi dan memberikan isyarat pada Yanti agar segera membawa Satria pulang. Walau hatinya terasa perih mendengar teriakan Satria yang memilukan, Weni harus tetap bertanggung jawab dengan semua yang telah ia jalani sebelumnya. Nyai, hamba sudah memberikan semua yang Nyai mau. Hamba mundur. Tolong biarkan hamba pergi. Tutur Weni seraya menengkupkan kedua tangannya di atas kepala, menghadap patung kepala kambing itu. Tiba-tiba, seorang wanita cantik berkebaya muncul dari belakang, mengitari Weni yang masih terdiam tertunduk dengan tangan yang masih tertaut. Ning Gelis, tugasmu belum selesai. Masih ada satu lagi yang harus kamu berikan untuk Nyai. Akan saya lakukan selama itu bisa membuat saya bebas. Sangga Weni menyetujui. Keturunan ketujuh. Wajah Weni terangkat. Itu berarti putrinya. Weni tak ingin putrinya merasakan hal yang sama dengannya. Bagaimanapun juga, putrinya harus bahagia tanpa tekatan apapun. Tapi jika ia menolak, ia tak akan bisa pergi. Maafkan Nyai, tapi usianya masih sangat belia. Bukankah kekuatannya hanya akan berfungsi saat usianya menginjak 17 tahun? Tutur Weni segan. Nyai tersenyum, lalu sosoknya menghilang begitu saja. Weni merasa tenang.
Ia lalu bergegas pergi dari tempat terkutuk itu. Devan duduk di tepi ranjang. Ia masih di tempat yang sama, duduk termenung dengan tatapan kosong. Bagaimana caranya? Aku tidak peduli. Kak Weni pasti sudah menyembunyikan putrinya. Aku harus mendapatkan semuanya. Rasa Devan tak karuan. Matanya sudah dibutakan oleh semuanya. Ini warisan untuk Weni, Pak. Tolong berikan pada Mbok Jum untuk biaya hidup Weni. Tita seorang pria yang tak lain adalah ayahnya, Devan. Devan melihat semua itu dari balik tembok. Usianya masih terbilang muda. Devan tahu kalau ayahnya menyembunyikan sesuatu. Semenjak kepergian ibunya beberapa tahun silam, Devan menemukan hal-hal janggal di dalam keluarganya. Kenapa hanya Kak Weni? Lalu aku hanya mendapatkan sedikit bagian dan juga mengurus ayah yang sakit-sakitan. Ini semua tidak adil. Aku harus mendapatkan lebih dari itu, janji Devan dalam hatinya. Semenjak hari itu, Devan mulai mencari tahu tentang semuanya tentang Weni. Dan kebetulan waktu itu takdir membantunya menuju hal yang ia incar. Saat itu Yanti Bunda Satria datang ke rumah Zara kekasihnya untuk melamar Zara. Devan merasa itu sebuah kesempatan besar, karena setelah ia selidiki ternyata Satria adalah suami kakaknya, Weni. Devan menghilang saat acara pernikahan Zara dan membujuk Zara agar gadis itu mau menikah dengan Satria, yang jelas akan mempermudah jalannya untuk mencapai ambisi besar yang ia incar. Setelah susah payah, Zara akhirnya menyetujui pernikahan itu. Devan sebenarnya cemburu, namun demi ambisinya, semua ia lakukan. Devan memanipulasi semuanya di hadapan Zara dan menyembunyikan identitasnya kalau ia adalah adik dari kakak madunya. Devan terus memantau semuanya tentang Weni dan memperalat Zara guna mempermudah pekerjaannya. Dan akhirnya Zara berhasil membawa buku itu untuk Devan. Jelas Devan senang kalau itu akan sangat membantu ia dalam mendapat informasi. Zara terus percaya dengan semua perkataan Devan. Ada rasa tidak tega di hatinya, karena bagaimanapun juga ia sangat mencintai Zara. Rencananya ia akan menikahi Zara setelah semuanya selesai. Namun Zara malah kabur saat ambisinya belum tercapai. Devan lalu membawa Zara ke alam gaib itu. Diam-diam Devan sudah mempelajari semuanya, hingga akhirnya ia menemukan keraton itu, dan Devan bahkan tinggal di sana. Devan sadar kalau Zara memiliki sebuah keistimewaan. Itu kenapa Devan tidak membiarkan Zara pergi. Zara bisa melihat semua kejadian di masa lalu dan mengetahui sejarah keluarganya, termasuk awal mula Weni diasingkan. Cincinnya, Kak Weni melupakan hal besar itu. Seringnya tajam terukir di bibir Devan. Weni kembali ke rumah lamanya. Di sana Satria sedang dirawat oleh ibunya. Ada rasa bersalah saat melihat perban membalut dengan ibu mertuanya yang buntung. Mas, sapa Weni begitu ia datang. Keduanya menoleh. Weni, kamu sudah pulang, nak? Satria sudah tidak sabar menunggu kamu. Ibu masak dulu ya, kalian pasti lapar. Sangga Yanti yang kini sikapnya berubah manis. Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan. Weni kembali menjadi dirinya yang dulu. Dihampirinya Satria, senyum pria itu sangatlah hangat. Kamu sudah baik kan, Mas? Weni menangkap wajah suaminya. Rindu di sorot mata keduanya tak dapat dipungkiri. Mas, Zara memintamu untuk menceraikannya. Kasihan dia. Dia tersiksa, Mas. Dia melakukan semua itu karena terpaksa. Tutur Weni merasa bersalah. Nanti kita ke rumahnya ya, biar gadis itu meraih mimpinya. Weni tersenyum mendengar kalimat yang diucapkan Satria. Hari itu berjalan semestinya. Semua kembali seperti semula. Weni pulang ke rumah Mbok Jum. Ia juga berencana untuk bertaubat dan kembali kepada Sang Maha Kuasa, menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan, termasuk menyekutukannya. Walaupun ada yang bilang jika dosa menyekutukan Allah tidak terampuni,
tapi setidaknya sudah berusaha dan bertekad untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Setelah berkunjung ke rumah Mbok Jum, mereka juga tak lupa singgah ke rumah Zara. Di sana mereka disambut hangat oleh tuan rumah. "Assalamualaikum," sapa Satria ramah. Juragan Dharma keluar dari dalam kamarnya saat mendengar ada tamu datang. "Waalaikumsalam. Enak Satria." Dharma menyambut uluran tangan Satria dan Weni. Zara sudah menceritakan semuanya pada keluarganya, sehingga saat Satria maupun keluarga yang lainnya datang, mereka tidak tersulut emosi. "Zaranya ada?" tanya Weni di sela percakapan mereka. "Tadi lagi keluar sama Sela, tapi bentar lagi pulang kok." Itu dia," sahut Ranti. Zara dan Sela menyelami kedua tamunya. Bagaimanapun juga Satria masih suaminya. "Kedatangan kami ke sini untuk memenuhi keinginan Zara. Zara bisa kesini sebentar?" ucap Satria, senyumnya begitu tulus. "Zara Anastasia, mulai detik ini saya Satria Adikusuma menjatuhkan talak 3 untukmu." Semua mata berbinar menghargai keputusan Satria. Zara kini lepas dari ikatan yang sama sekali tidak pernah ia inginkan. Weni tersenyum. Ia meraih tangan Zara. "Terima kasih karena sudah menjaga Mas Satria. Dan tolong, jangan pernah percaya dengan Devan. Dia adikku. Dia memang mencintaimu, tapi dia memperalat kamu untuk mengejar ambisinya. Aku merasa bersalah atas perlakuannya. Atas nama Devan, Mbak minta maaf ya, Ra." "Astagfirullah. Jadi Bang Devan adik Mbak. Kenapa dia sampai seperti itu?" Zara sampai kaget. Ia pikir jika Devan adalah pria baik dan tulus, ternyata Devan tak lebih dari seorang serigala berbulu domba. "Dia... Astagfirullah Mas. Antar aku ke rumah itu sekarang. Ada hal besar yang aku lupakan." Weni urung menjawab pertanyaan Zara saat tiba-tiba ia melupakan sesuatu. Jika Devan berhasil mengambil benda itu, anaknya akan menjadi keturunan. Mereka berdua gegas menuju ke rumah itu. Rumah besar yang awalnya megah kini tampak suram dan sepi. Weni berlari menuju pintu samping, di mana jalan menuju pavilion. Di sana masih teronggok kepala-kepala itu. Weni kelabakan mencari benda berharga yang seharusnya ia hancurkan sebelum menghancurkan. "Kakak cari ini." Suara yang amat Weni kenal. Weni menoleh. Devan sudah berada di belakangnya. Cincin itu terpasang di jari tengahnya. Nafas Weni naik turun. Ini akan menjadi petaka besar untuknya. "Dek, kakak mohon, kembalikan benda terkutuk itu. Kau belum cukup mengerti untuk mengendalikan iblis itu," bujuk Weni. Seraya mengadahkan tangannya, berharap Devan mengembalikan cincin itu. "Apa maksud kakak? Kakak pikir aku akan menyerahkannya begitu saja? Tidak adil jika hanya kakak yang mendapatkan semua yang kakak mau." Wajah Devan berubah bengis. Weni menatap sendu adik laki-lakinya. Awalnya ia tidak tahu siapa Devan. Setelah Devan datang dan mengakui siapa dirinya, Weni jadi tahu. Awalnya ia bahagia karena bertemu dengan saudara-saudaranya, tapi semua itu malah menjadi petaka. Devan cemburu karena orang tuanya memberikan warisan yang besar untuk Weni, sedangkan Devan hanya mendapatkan bagian kecil. Hal itu membuat Devan dibutakan segalanya. Devan meraih golok tajam yang teronggok di atas meja dan mencoba menyerang Weni. Karena jantung keturunan saudara adalah yang terkuat. "Devan sadar, ini kakak. Kau mau melenyapkan kakakmu sendiri," pinta Weni. Namun tak diindahkan Devan. Pria itu terus menyerang walau Weni berhasil mengalau. "Weni kemana ya? Kok lama banget?" gumam Satria khawatir. Ia lalu memutuskan untuk menyusul Weni. Setelah awalnya ia memilih menunggu di depan rumah. Jantung Satria berdebar.
saat mendengar kegaduhan di arah pavilion. Kekasihnya mempercepat langkahnya. Begitu ia masuk, Devan tengah melayangkan benda itu ke arah istrinya. Refleks, Devan menepis benda tajam itu hingga terpental ke dinding. Devan, apa-apaan kamu? Dia ke kamu. Kenapa kamu menghabisi saudara sendiri ya? Hardik Satria tersulut emosi. Devan bergeming, nafasnya naik turun. Weni terus berusaha membujuk, namun Devan terus menghindar. Kalau aku tidak bisa mengambil jantung kakak, aku akan mencari keturunan terakhir untuk aku jadikan persembahan. Akan ku cari walau ke ujung dunia sekalipun. Dan dengan itu, aku akan menjadi orang yang tak pernah terkalahkan. Camkan itu, cecar Devan penuh amarah. Jangan, kakak mohon dek. Jangan sakiti anak kakak. Dia tidak bersalah, kakak mohon. Jangan apa-apakan dia. Bunuh kakak saja. Ayo Van, ayo. Bagi Weni kalap. Namun Satria berhasil menahan. Devan tersenyum sinis. Kalaupun aku membunuh kakak, aku akan tetap mencari anak itu. Aku bersedia menunggu 17 tahun untuk hal yang luar biasa. Tawa Devan pecah menggema di sisi ruangan. Kakak mohon, jangan sakiti dia. Dia tidak bersalah. Kakak akan melakukan apapun, asal jangan sakiti anak kakak, Van. Kakak mohon. Weni bersimbuh di lantai. Tangisnya pecah membasahi pipi. Satria mencoba menenangkan istrinya, namun Weni terus terisak. Sekuat apapun ia menyembunyikan putrinya, akan ada saatnya Devan menemukan jejak putrinya itu. Kakak angkatnya membawa bayi mungil itu pergi, sesuai permintaan Weni waktu itu. Kemanapun asal mereka tak mendapatkan jejaknya. Weni memberi saran agar membawa putrinya menyeberang lautan. Hal itu bisa melemahkan bau khas yang ada pada tubuh putrinya, agar tak tercium oleh mereka yang berniat jahat. Aku akan melakukan apapun untuk mencapai ambisiku, Kak. Tunggu kedatanganku bersama darah dagingmu yang nantinya akan menjadi budak dan sumber kekuatanku, hingga seisi dunia akan tunduk padaku. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.